Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif, Bapak Dr. Budi Manfaat MSI, pada rekan-rekan mahasiswa PJJS 2 PAI UIN Syekh Nurjati Cirebon. Pertama, marilah kita awali kegiatan ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, izinkan kami, saya Wawan Siswanto, kelas C, akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Kemampuan Membaca Al-Quran Siswa berdasarkan jenis pendidikan dasar dan implikasinya terhadap hasil belajar Al-Quran hadis. Setidaknya ada 4 alasan yang melatar belakangi saya untuk menulis judul tersebut. Yang pertama adalah pentingnya kemampuan membaca Al-Quran. Kemampuan membaca Al-Quran adalah keterampilan yang inti atau esensial bagi peserta didik muslim. Hal ini untuk mendukung pertumbuhan spiritual serta pemahaman terhadap ajaran agama Islam. Yang kedua, yaitu jenis pendidikan dasar. Di negara kita ada 2 jenis yang diselenggarakan oleh pemerintah. Yang pertama, SD atau sekolah dasar, yaitu lembaga pendidikan umum tingkat dasar. Yang kedua, yaitu MI atau Madrasah Ibtidaiyah, yaitu lembaga pendidikan dasar yang berbasis keislaman. Dari background pendidikan ini menentukan sejauh mana siswa dapat mengikuti pembelajaran PAI di tingkat SMP. Alasan yang ketiga yaitu variasi kemampuan membaca Al-Quran di SMP Islam Al-Akbar. Ada 2, yaitu terdapat variasi signifikan dalam kemampuan membaca Al-Quran di kalangan siswa. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi diantaranya yaitu latar belakang pendidikan sebelumnya serta faktor pribadi siswa. Yang keempat, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca. Yang pertama, metode pembelajaran yang digunakan di sekolah tentunya beragam. Ada metode tradisional, ada metode yang modern, dan ada yang sudah menggunakan IT di dalam pembelajaran. Yang kedua, yaitu dukungan dan lingkungan keluarga, di mana keluarga ini sangat berpengaruh terhadap kemajuan dan perkembangan hasil belajar siswa. Yang ketiga, kompetensi dan peran guru. Kompetensi guru juga salah satu faktor yang penting dalam mempengaruhi kemampuan membaca Al-Quran siswa. Yang D, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Seiring berjalannya waktu, berkembangnya zaman, teknologi semakin maju, maka bisa kita manfaatkan teknologi dalam menunjang proses pembelajaran. Dari 4 latar belakang tersebut bisa dirumuskan permasalahannya sebagai berikut. Yang pertama, apakah ada perbedaan kemampuan membaca Al-Quran antara lulusan MI dan SD? Yang kedua, siapa yang memiliki hasil belajar lebih baik? 3, apa penyebab siswa kurang lancar membaca Al-Quran? 4, bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut? Adapun tujuan penelitian ini ada 3. 1, menganalisis kemampuan membaca Al-Quran berdasarkan
jenis pendidikan dasar, yaitu SD dan MI. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan tersebut. Yang ketiga, menganalisis implikasi terhadap hasil belajar Al-Quran hadis. Kajian teori saya ringkas. Yang pertama, aspek membaca itu meliputi 4 hal. Yang pertama, tajwid. Yang kedua, makharijul huruf. Yang ketiga, fasohah atau kefasihan. Dan yang keempat, tartil. Yang kedua, jenis pendidikan dasar. Itu ada SD dan MI, nanti akan diuraikan. Yang ketiga, hasil belajar. Ada 3 ranah yang dicapai, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan yang keempat, yaitu faktor yang mempengaruhi, yaitu pendidikan sebelumnya atau latar belakang pendidikan sebelumnya, metode yang digunakan, kompetensi guru, lingkungan, dan teknologi. Pendekatan dan teori, kita sudah mengenal beberapa teori-teori atau metode-metode yang digunakan dalam pembelajaran Al-Quran. Yang pertama ada metode tradisional. Yang kedua, metode modern seperti Iqra, Tilawati, Qiraati, Bil Qalam, Yambu'a, dan lain sebagainya. Yang ketiga, teori belajar behavioristik, teori belajar kognitif, dan teori belajar konstruktivistik. Yang keempat, pendekatan fonetik dan digital. Penelitian terdahulu, ini ada banyak ya beberapa penelitian yang sudah melakukan penelitian komparasi antara lulusan MI dan SD dalam hal membaca Al-Quran. Namun pada penelitian saya ini berfokus dikaitkan dengan implikasinya apa terhadap hasil belajar Al-Quran dan hadis. Di antara peneliti sebelumnya ada Haris tahun 2023, Fitriani tahun 2019, Agustina tahun 2021. Selanjutnya kerangka berpikir. Jadi jenis pendidikan dasar itu akan berpengaruh atau tidaknya terhadap kemampuan membaca, itu menjadi fokus peneliti. Kemudian yang kedua, faktor pendukung guru, yaitu antara lain kompetensi yang dimiliki oleh guru juga akan menjadi faktor pendukung. Metode yang digunakan, apakah masih tradisional ataukah modern ataukah sudah melibatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, kemampuan membaca itu akan berimplikasi atau tidak terhadap hasil belajar Al-Quran dan hadis. Hipotesis, jadi siswa lulusan madrasah memiliki hasil belajar Al-Quran hadis yang lebih baik dibandingkan dengan siswa lulusan SD. Ini dikarenakan siswa lulusan madrasah memiliki jam belajar agama yang lebih banyak dan lebih terstruktur. Metode penelitian yang saya gunakan itu jenisnya adalah penelitian kuantitatif komparatif, yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif komparatif bertujuan untuk mengetahui perbedaan kemampuan membaca Al-Quran berdasarkan jenis pendidikan dasar siswa, serta untuk mengidentifikasi apakah ada implikasi kemampuan tersebut terhadap hasil belajar Al-Quran. Desain yang digunakan adalah
non-eksperimen ex post facto, yaitu jenis penelitian yang meneliti fenomena yang telah terjadi tanpa adanya manipulasi variabel oleh peneliti. Desain ini dipilih karena penelitian ini karena peneliti tidak memberikan perlakuan khusus terhadap objek penelitian, melainkan hanya mengobservasi apakah ada hubungan antara variabel satu terhadap variabel yang lain. Lokasi penelitian kami mengambil tempat di SMP Islam Al-Akbar Singosari di Malang, Provinsi Jawa Timur. Adapun subjeknya yaitu siswa kelas 7, siswa baru, lulusan MI dan SD. Kami melakukan total sampling karena memang jumlah populasi relatif kecil dan masih dapat diteliti secara menyeluruh. Berikutnya analisis data. Data yang terkumpul dianalisis dengan pendekatan statistik sebagai berikut. 1. Statistik deskriptif, yaitu menghitung nilai rata-rata, median, modus, standar deviasi, dan persentase kemampuan membaca Al-Quran, serta hasil belajar. Kemudian dilakukan uji T untuk mengetahui apakah ada perbedaan kemampuan yang signifikan antara membaca dan hasil belajar siswa SD dan MI. Ketika uji korelasi Pearson untuk mengukur hubungan antara kemampuan membaca Al-Quran dengan nilai mata pelajaran Al-Quran hadis. Yang keempat, analisis regresi linear sederhana. Itu untuk mengukur seberapa besar pengaruh kemampuan membaca Al-Quran terhadap hasil belajar Al-Quran dan hadis. Yang kelima, uji asumsi klasik. Itu analisis data yang kami lakukan. Daftar pustaka, sini kami cantumkan 5 saja. Yang pertama dari Abdullah tahun 2019 berjudul Kajian Pembelajaran Al-Quran Hadis di Sekolah Islam. Penerbitnya yaitu Pustaka Islamika Jakarta. Dan ada 40 yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang terakhir sebagai penutup, kemampuan membaca Al-Quran itu adalah fondasi pembelajaran agama Islam. Karena itu di penelitian ini kami berupaya untuk menganalisis dan evaluasi agar supaya pembelajaran agama Islam bisa meningkat. Kemudian latar belakang pendidikan dasar mempengaruhi hasil belajar, dan yang ketiga kolaborasi sekolah, guru, orang tua, dan teknologi sangat penting untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran. Demikian presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.